diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di TK Aisyah Karanganyar oleh Ibu Sulis Afina SPD dalam rangka untuk diseminasi pengimbasan materi budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan ke-7. Salawat serta salam kita aturkan ke junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dan kita terus salawat yang Ibu Kepala Sekolah Ibu Sri Setiani yang saya hormati, juga rekan-rekan guru semuanya, terima kasih atas waktunya untuk kesempatan siang hari ini kita bersama-sama akan mengikuti apa yang akan dipaparkan oleh Ibu Sulis Afina. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan lancar. Sebelum acara diseminasi ini kita mulai, akan saya bacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada siang hari ini. Yang ke-1 yaitu pembukaan, kedua sambutan Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga penyampaian materi, keempat tanya jawab, kelima tanggapan dan testimoni dari rekan sejawat, yang keenam penutup. Ibu-ibu sekalian, berhubung waktunya sudah siang juga kita sudah siap bersama untuk pelaksanaan ini, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini Allah selalu membimbing kita semua. Amin. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah yang saat ini akan disampaikan oleh Ibu Sri Setiani SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang saya hormati, pada Ibu Sulis yang dalam hal ini untuk menyampaikan materi, dan ibu-ibu semuanya, alhamdulillah marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat dan hidayahnya kita diberi kesehatan dan diberi waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita hari ini bisa mengikuti kegiatan ini, yaitu kegiatan diseminasi pengimbasan materi budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan ke-7 oleh Ibu Sulis Afina SPD di TK Aisyah Karanganyar. Ibu-ibu kami bangga dan bisa salah satu dari guru kita ada yang masuk di lolos dengan kegiatan guru penggerak. Semoga nanti dari kegiatan guru penggerak ini Bu Suli bisa lancar sampai nanti ke tahap berikutnya dan lolos dengan nilai terbaik. Dan monggo untuk teman-teman yang belum, monggo sebagai acuan atau sebagai pengalaman dari Bu Sulis bisa ditularkan ke teman-teman yang lain, sehingga teman-teman yang lain bisa mengikuti, istilahnya bisa mendaftarkan guru penggerak dan bisa mengikuti jejak sebagai guru penggerak. Dan saya juga mohon dengan adanya guru penggerak ini, monggo untuk teman-teman yang belum tetap semangat untuk mengikuti pendaftaran guru penggerak. Dan untuk paparan ini semoga Bu Suli nanti dalam paparan bisa lancar dan nanti bisa sebagai teman-teman bisa memberi motivasi
selanjutnya Mbak. Oke. Tujuan dari kegiatan ini yaitu ini merupakan kegiatan aksi nyata, yaitu aksi nyata dalam pendidikan guru penggerak. Saya sudah menyelesaikan satu modul. Nah, satu modul itu terdiri dari 4 sub, 1.1, 1.2, dan 1.3. Dan ini yang terakhir, di modul 1 ini yang terakhir, yaitu modul 1.4, yaitu mengenai budaya positif. Dan saya di sini ditugaskan, ada tugas dari modul itu untuk melakukan pengimbasan tentang apa yang sudah saya pelajari dari modul 1.4 itu, untuk bisa pengalaman saya itu saya terapkan, yang sudah saya terapkan pengalaman dan penerapan saya itu saya sampaikan ke teman-teman supaya teman-teman juga bisa melaksanakan dan menerapkan budaya positif itu di sekolah kita, terutama di kelas-kelas seperti itu. Maka selanjutnya Mbak Tika. Nah, apa yang ada dalam konsep utama pada modul budaya positif itu ada beberapa poin. Di antaranya 1, perubahan paradigma belajar. Jadi pembelajaran itu selalu berubah mengikuti zaman ya. Kemudian ada juga disiplin positif. Nanti kita akan ulas semuanya. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar dari manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Kemudian posisi kontrol restitusi. Kemudian keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Mungkin agak asing deh bahasa-bahasanya saya juga. Maka itu dari program guru penggerak itu, biar teman-teman yang tidak mengikuti guru penggerak itu juga tahu apa itu tentang konsep utama dari modul yang ini apa saja, itu biar tahu dan bisa menerapkan. Monggo lanjut Mbak. Nah, sekarang yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Apa toh itu? Nah, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Apa itu yang berdiferensiasi? Berdiferensiasi itu yaitu pendidikan, pembelajaran yang melihat keunikan setiap murid. Jadi kita, anak itu kan bermacam-macam. Jadi kita itu harus memberi pelayanan juga sesuai dengan kebutuhan mereka. Tidak bisa disamaratakan. Anak ini bisa angka perkalian, harus semua perkalian. Tidak seperti itu. Anak ini menggambarnya bagus, tidak semua anak harus bisa menggambar bagus. Jadi anak itu punya keunikan sendiri-sendiri. Jadi dengan pembelajaran itu, setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya. Meskipun sama-sama TK, tapi kebutuhan mereka tahap perkembangannya itu juga berbeda-beda. Nah, tujuannya itu untuk apa? Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang sekarang kita laksanakan, yaitu di kurikulum merdeka. Terutama itu kita harus, tujuan utamanya mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang pada pelajar Pancasila itu terdapat 6 dimensi. Ibu juga sudah tahu semua. Apa saja Bu? Yang pertama, yang pertama dia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu dimensi yang pertama. Itu sangat dasar sekali. Kemudian ada kemandirian. Anak itu dasarnya itu mandiri, itu harus kita dari sejak dini itu harus kita latih. Kemudian bernalar kritis, itu kognitifnya. Kreatif itu biasanya kita ke seninya. Kalau biasa di TK di bidang seninya, mungkin yang lain juga bahasanya, bercerita seperti itu. Juga bergotong royong. Bergotong itu biasanya sosial emosional, ya, kalau di kita. Kemudian berkebinekaan global. Nah, ini kalau kita ya nasionalisme kita. Nah, 6 dimensi itu guru harus hafal loh. Ini dasarnya sekarang itu. Kalau dulu kita NAM, bahasa, kognitif. Nah, sekarang kita hafalkan yang 6 dimensi itu. 6 dasar ini harus kita hafalkan dan kita terapkan. Paling tidak kita memberi contoh perilaku sehari-hari yang kita lakukan itu untuk pembiasaan anak
bahasa di sini disiplin positif. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, selama ini kita cenderungnya apa Bu? Menghubungkan kata disiplin dan ketidaknyamanan, aduh nanti dikekang, seperti itu disiplin itu. Nah, sekarang kita harus merubah mindset kita sebagai pendidik. Tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri. Disiplin itu diri itu berasal dari diri sendiri, bukan karena paksaan, bukan karena takut dikekang, bukan seperti itu. Sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Kenapa dia disiplin itu karena aku inginnya jadi anak yang bukan karena nanti tidak dapat bintang, jangan seperti itu. Itu dulu ya, biar nanti sekarang kita ubah mindset kita. Nah, mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi yang muncul dari diri murid, bukan motivasi ekstrinsik, bukan karena nanti dapat bintang dari guru, bukan seperti itu, tapi karena anak sadar betul itu tuh harus dilakukan. Jadi sudah kesadaran diri. Nah, disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta
tidak disiplin karena beberapa hal ini, tapi ada juga dia disiplin karena ini. Jadi ini untuk sebagai yang melatar belakangi tingkah laku manusia ini seperti itu. Monggo Mbak lanjutkan. Nah, sekarang motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar dan tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, internal maupun eksternal, bisa dari diri, bisa juga karena pengaruh orang lain. Beberapa macam motivasi perilaku pada murid diantaranya: 1. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena yang takut dihukum. Dia tahu ada yang seperti itu. Itu motivasi ekstrinsik dari luar. Kemudian yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ada tahu selama ini kita ya seperti itu deh. Kemudian ada dapat bintang seperti itu. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, murid melakukan disiplin diri karena sadar. Yang penting yang poin 3 ini. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Itu yang perlu kita tumbuhkan yang seperti ini. Yang motivasi intrinsiknya seperti ini. Nah, ini harus kita biasakan. Memang untuk berubah ke yang tidak biasa itu memang susah. Tapi ya mari sama-sama nanti kita coba. Oke. Ya, sekarang kita sampai pada konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, berkaitan dengan hukuman, mengapa konsep disiplin bisa dinyatakan gagal? Mengapa? Nah, karena ini ada hukuman yang menyakitkan, timbul rasa tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, terus menjadi rendah diri. Ini dikatakan dengan identitas gagal. Namun sebaliknya, penghargaan terhadap murid itu juga tidak bagus, Bu. Mengapa? Karena 1, tidak efektif, hanya menginginkan penghargaan saja. Kemudian merusak hubungan, sifat iri itu akan muncul, yang satu dapat penghargaan, yang lain tidak. Kemudian mematikan kreativitas, harusnya dia itu bisa berbuat lebih, tapi sudah dibatasi berburu pada satu ini, nanti dapat hadiah. Kalau kamu menyelesaikan ini pada dia, bisa berkreasi lebih lagi. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Insya Allah kita nggak ada deh untuk ranking. Merampas hak menghargai dirinya. Ya, ini yang disebut konsep disiplin dengan identitas gagal. Monggo lanjut. Sekarang kita di konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini ada konsekuensi. Konsekuensi bersifat penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan karena melakukan konsekuensinya. Kemudian restitusi, ini juga salah satu disiplin, konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsep disiplin dengan identitas sukses karena 1. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Dan fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi anak kemungkinan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kesadaran yang dilakukan itu benar-benar dari dirinya. Dan teori kontrol, dirinya memegang kontrol yang baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu. Murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Jadi dia memang sadar betul untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian lanjutnya, pendekatan restitusi, cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ini ada pengertian restitusi dulu deh. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga
mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan kesalahannya itu dia bisa kembali ke kelompoknya itu dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen tahun 2004. Apa saja ciri-ciri restitusi itu? Yang pertama, restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, ya, untuk memperbaiki itu penawaran, menuntut untuk melihat ke dalam diri, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakannya. Yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi mencari solusi yang terbaik, fokusnya seperti itu untuk memperbaiki kesalahan. Terus selanjutnya, nah ini ada perbedaan dalam tindakan. Yang pertama yaitu hukuman. Nih, guru menghukum tidak boleh mengikuti kegiatan di kelas, itu contoh hukuman. Terlalu berat nih untuk anak-anak. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut, itu ciri-ciri dari hukuman. Kemudian kalau konsekuensi, bagaimana konsekuensi itu? Guru memberikan konsekuensi untuk tetap boleh mengikuti kegiatan, namun murid tersebut pindah tempat tidur, itu konsekuensi. Kamu gojek terus, nah sekarang karena kamu tadi gojek, sekarang kamu mengerjakan ini, ya itu namanya konsekuensi. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Yang selanjutnya yaitu restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kalau restitusi. Monggo Mbak lanjut. Nah, ini 5 posisi kontrol restitusi. Ada 5 ya. Posisi kontrol itu yang pertama yaitu penghukum, berkaitan dengan fisik dan verbal. Apa itu menghukum, tangan, itu verbal itu ya suara kata-kata, dan ada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk, itu patuhi aturan sekolah, kamu keluar kalau nggak mau mengikuti kegiatan itu. Penghukum, memberi hukuman pada anak yang tidak tertib. Kemudian yaitu membuat rasa bersalah. Nah, suara lembut mungkin ya, kita sering ya, keinginan, rasa bersalah dan rendah diri. Berapa kali guru sudah bilang sama kamu, kok kamu melakukan itu lagi? Biasanya kita seperti itu. Nah, yang saja ada teman, tidak menyakiti murid, namun guru tetap berupaya mengontrol melalui persuasi, nada ramah dan bercanda. Ayo tertib, buat guru bangga. Kali ini gak apa-apa lah, tapi besok lagi jangan diulang ya. Biasanya kita seperti itu. Itu bahasa-bahasa kita sebagai menganggap posisi kontrol kita sebagai teman. Kemudian yang berikutnya yaitu pemantau, mengawasi, memantau peraturan dan konsekuensi, mengandalkan perhitungan data sebagai bukti. Jadi kamu tadi aku kan dek berantem kok, aku lihat kok dari sana. Oke, ini tak foto. Itu kita memantau seperti itu. Nah karena kamu itu tadi menyakiti dia, baru tahu ini konsekuensinya, kamu harus tidak biasanya kita seperti itu. Itu adalah posisi kontrol kita sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir yaitu manajer, posisi kontrol sebagai manajer. Nah, posisi di mana guru berbuat sesuatu dengan murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab dan mendukung untuk mendapatkan solusi melalui pertanyaan-pertanyaan restitusi. Nah, nanti kalau restitusi nanti kita bahas di slide berikutnya, Mbak. Nah, ini yang pertama, sebelum ke restitusi kita ke keyakinan kelas. Mengapa disebut keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Harusnya peraturan deh, biasanya selama ini peraturan deh. Tapi sekarang kita disebut keyakinan kelas, lebih ke anak deh. Contohnya nih, ada contoh tematik, pertanyaan tematik sebagai berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Karena apa? Keselamatan. Nah, terus ada juga nih, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker
menjaga kesehatan. Nah, keselamatan dan kesehatan itulah yang dinamakan keyakinan. Jadi apa yang kita yakini dalam hati itu yang jadi peraturan. Bukan, jadi kita sadar betul kita ini nanti kalau kita, semua bisa seperti itu, insya Allah itu kita nggak usah ada sanksi, itu nggak perlu ada. Jadi sudah kesadaran sendiri. Nah ini kegiatan membuat keyakinan kelas. Monggo nanti kita praktekkan bersama-sama ya. Nih ada langkah-langkahnya cara membuat keyakinan kelas. Yaitu kita berdiskusi tentang peraturan, anak diajak. Jadi peraturan itu apa? Peraturan yang harus kita taati itu apa saja? Kalau nanti anak-anak biasanya mengucapkan dengan bahasa anak seperti itu. Kemudian merumuskan peraturan itu menjadi keyakinan. Kemudian kalau sudah kita tulis dan kita tempelkan keyakinan kelas itu pada dinding kelas. Nah, insya Allah kemarin saya sudah mempraktekkan seperti itu. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, caranya ini ada kata-katanya ya. Lebih abstrak dari peraturan, jelas. Kemudian berupa pernyataan universal, bahasa umum yang mudah dimengerti, apa berbelit-belit, dibuat dalam bentuk positif. Seperti tadi, bukannya jangan membuang sampah sembarangan, itu kalimat negatif. Kita ganti sekarang menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Itu. Kemudian jangan bertengkar, rukun dengan teman, diganti seperti itu. Jangan menyerobot barisan, diganti sabar menunggu giliran, diganti kalimat-kalimat positif seperti itu. Nah, kemudian sedikit saja supaya mudah diingat, belum usah kata-kata. Peraturannya nggak usah kata-kata yang sering aja, yang kita lihat sehari-hari aja, nggak usah yang mulu-mulu atau dulu, yang kita laksanakan sehari-hari saja. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Nggak harus sama kelas 1 sama A1 sama A2 boleh kok beda, nggak harus sama. Anaknya juga berbeda, karakternya juga berbeda. Kemudian semua warga sekolah dilibatkan dalam membuat. Nah, anak-anak bebas, ayo kita tanya. Biar anak itu mempunyai peran untuk membuat keyakinan kelas itu. Kalau dia mempunyai peran, insya Allah dia juga mau mentaatinya. Oke, untuk mbak selanjutnya. Nah ini segitiga restitusi. Kita kalau mau menyelesaikan permasalahan satu kasus, kita selesaikan dengan tahapan segitiga restitusi. Ini ada 3 tahapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas, tidak menyalahkan murid. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, karena semua perilaku itu punya alasannya. Alasannya seperti tadi, kebutuhan dasar manusia tadi. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan yang kita buat itu yang sudah kita tempelkan, kita tanyakan lagi. Apa yang dilanggar itu sudah sesuai dengan keyakinan yang kita buat apa belum. Nah, itu yang nanti akan menuntun siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Lanjut, Mbak. Nah, ini contoh segitiga restitusi. Ini saya sudah melaksanakannya ketika si Irza ini lari menyerobot barisan antrian cuci tangan. Nah, kemudian saya tanya, langkah pertama saya menstabilkan dulu. Pas Mirza tadi, ya menyerobot barisan cuci tangan di depan ya. Saya tanya, ini dia mengakui, iya Bu. Nah, kemudian saya tanyakan lagi, validasi tindakan yang salah. Saya tanya alasannya. Loh, kenapa Mas Mirza kok menyerobot barisan? Kemudian dia menjawab, karena aku pengen nomor 1. Itu sesuai dengan kebutuhan dasar manusia tadi. Dia ingin menjadi penguasa. Nah, kemudian selanjutnya saya tanyakan mengenai keyakinan kelas kita. Mas Mirza tahu kan keyakinan kelas kita bahwa kita harus sabar menunggu giliran kalau antri. Iya. Nah, kalau
Kalau tahu berarti besok lagi tidak diulangi seperti itu. Dia kan berasal dari dirinya sendiri. Dia juga mengakui kesalahan, tahu alasannya mengapa dan mengetahui keyakinan keras yang ada. Ini salah satu contoh. Kemudian ada contoh berikutnya juga. Nah, kalau ini ketika si Mas Akan itu ada teman pengen pinjam mainan, tapi sama Akan itu nggak boleh. Dia itu pengen bermain sendiri. Nah, saya bertanya, enggak, Mas Akan tadi guru lihat Mas Akan nggak mau berbagi mainan ya? Katanya iya Bu. Udah Bu, saya tanya untuk memvalidasi tindakan. Loh kenapa? Rasanya kenapa Mas? Kok mainannya nggak dibagi sama temannya? Karena aku pengen membuat yang besar. Nanti kalau tak bagi mainanku kecil, nah itu sesuai dengan apa kebutuhan dasar tadi, dia kesenangan, kepuasan. Dia puas kalau membuat yang besar gitu. Kemudian saya tanyakan keyakinan kelasnya. Mas Akan tahu kan keyakinan kelas itu? Dan keyakinan kelas kita apa? Bahwa kita harus berbagi mainan. Iya Bu. Nah kalau tahu berarti besok lagi harus berbagi mainan. Iya seperti itu. Contoh-contoh pelaksanaan penerapan segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan. Mungkin nanti ibu-ibu juga bisa melaksanakan menangani kasus sesuai dengan penerapan segitiga restitusi. Selanjutnya Pak. Nah, kita tadi sudah mau selesai ya Bu Hana ini. Tadi contoh-contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, ibu-ibu semuanya dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru itu memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik. Kita lihat dulu standar profesional kita tingkatkan. Di mana guru harus mampu merefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Nah, bagaimana menjalani dirinya sebagai seorang among? Among itu kita guru itu sebagai among bagi murid. Kita itu ngomong tapi sekarang among itu sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa itu sekarang among yang menuntun murid-murid menjadi insan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itu nanti kita laksanakan. Kita sebagai guru itu bagaimana kita posisi kita sebagai among itu posisi kontrol yang tepat itu yang bagaimana seperti itu. Kita harus bisa sebaik mungkin, setepat mungkin memposisikan diri untuk menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapi anak dalam pendidikan di lembaga kita ini. Saya kira itu saja ibu yang dapat kami sampaikan tentang materi budaya positif. Semoga bermanfaat dan kita sama-sama belajar, sama-sama memperbaiki diri dan meningkatkan kapasitas kita, gen kita. Ojo standar-standar aja. Zaman itu sekarang sudah meningkat. Jangan lupa. Memang sih Bu, kita kalau di zona nyaman itu enak, tidak ada tantangan. Tapi kita statis, ya begini-begini saja. Kita harus berani keluar dari zona nyaman untuk meningkatkan mutu pendidikan. Itu yang terpenting karena paradigma pendidikan ini berubah terus mengikuti zaman. Kita tidak bisa samakan zaman kita TK sama sekarang itu jauh berbeda. Makanya mindset kita, pola pikir kita harus kita rubah sesuai dengan kondisi zaman yang ada sekarang. Jika ibu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah demikian tadi pemaparan dari Ibu Sulis Afina untuk materi budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 7. Untuk selanjutnya yaitu acara tanya jawab. Monggo siapa yang akan bertanya, monggo nanti dipersilakan, nanti langsung dipandu oleh Bu Sulis Afina. Monggo. Oh ya, terima kasih Bu Sri, monggo.
atau menghadapi berbagai macam karakter. Yang saya tanyakan di sini, posisi kontrol apa yang paling tepat untuk diterapkan kepada peserta didik dalam menyelesaikan suatu kasus atau masalah, dan kenapa posisi kontrol tersebut bisa dianggap tepat dan diterapkan oleh guru, alasannya apa? Itu pertanyaan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari Taufiq Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi selain dari Bu Sri? Tidak ada. Ya, langsung aja Bu Sulis. Pertanyaan yang pertama monggo ditanggapi. Ya, terima kasih Bu Sri sudah bertanya pertanyaan yang luar biasa sekali. Memang kita sebagai guru harus kita tahu posisi kita itu yang tepat bagaimana. Jangan sampai kita itu salah memposisikan diri. Nah, untuk Bu Sri tadi, posisi yang paling tepat, posisi kontrol yang paling tepat dalam menyelesaikan kasus itu, kalau itu dalam posisi manajer. Nah, pada posisi manajer itu adalah posisi yang paling tepat. Jadi program Bu Vika dibuka slide yang 5 posisi kontrol tadi. Nah, ini ada beberapa. Memang semua ada kekurangan dan kelebihannya. Tapi yang paling mendekati sempurna itu adalah pada posisi manajer. Pada posisi manajer ini memang mungkin hasilnya kurang langsung, bocah langsung taat. Mungkin tidak seperti itu. Tapi dengan kita sebagai posisi kontrol manajer ini, kita bisa berbuat sesuatu untuk murid yang jangka panjang. Jangka panjang tidak hanya insidental itu saja dia berubah, tapi perubahannya itu secara terus menerus, secara jangka panjang, dan insya Allah itu menjadi kebiasaan yang baik untuk anak-anak. Karena apa? Karena pada posisi manajer ini kita bisa sharing dengan murid. Murid itu kita bisa tanya, kok tadi berantem, kenapa? Kita tanya. Yang tadi acara tanya jawab sudah terlaksana dengan lancar, dengan baik, dan sudah ada tanggapan dari Bu Sulis Artina. Untuk selanjutnya, alhamdulillah untuk acara yang kelima yaitu tanggapan dan testimoni dari rekan sejawat. Monggo siapa yang akan memberi tanggapan? Monggo Bu. Ya. Silakan sih. Monggo Bu Wiwit silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Bu Wiwit dari TK Siang Karanganyar, rekan sejawat dari Bu Sulis Artina. Di sini saya hanya menanggapi pengimbasan dari Ibu Sulis Artina dari Guru Penggerak Angkatan 7. Saya sangat berterima kasih atas pengimbasan yang telah disampaikan oleh Ibu Sulis Artina. Itu sangat bermanfaat untuk perkembangan dan kemajuan dari lembaga kita, terutama lembaga TK Siang Karanganyar. Itu yang pertama. Yang kedua, marilah kita sama-sama saling mengembangkan apa yang positif yang telah disampaikan oleh Ibu Aftina. Bagaimana cara kita mendidik, bagaimana cara kita mendisiplinkan anak, bagaimana cara kita harus di posisi sebagai apa. Mari kita secara bersama-sama kita secara pelan-pelan juga
dulu mungkin kita belum tahu dan sekarang kita sudah mendapat ilmu yang bermanfaat sekali dari Bu Sulis, itu marilah kita implementasikan secara perlahan-lahan dulu, baru kita enggak gabian itu. Mungkin kita juga masih tahap belajar dan masih sidi-sidi saya sok kata karo sendirian gitu. Jadi ya memang kita harus alon-alon, kita nanti akan intinya kita sudah berusaha untuk berubah dari yang paradigma yang dulu menuju paradigma yang baru yang sesuai apa yang untuk untuk anak didik kita yang secara mendasar masih di usia fondasi yaitu golden age. Itu memang fase-fasenya yang memang sangat mendasar dan itu nantinya akan terbawa apa yang kita sampaikan kita pada saat ini akan menjadi fondasi dia di dewasa nanti. Itu yang mungkin yang efeknya itu yang sangat dampaknya yang sangat mendasar ya Bu ya. Itu nanti apa yang bagus posisi kita sebagai manajer, yang kita ambil yang baik-baik saja seperti restitusi. Mari kita implementasikan pelan-pelan. Itu saja Bu Sulis apa yang bisa saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya nanti ilmunya kita pelajari ya. Itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Monggo Bu, mungkin ada lagi yang mau. Untuk selanjutnya, monggo masih ada Bu ini, monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah oke ya. Ya. Nama saya SPU asli. Saya jujur karena saya sudah berjaya belajar di wilayah tersebut. Terima kasih atas paparannya tentang diskriminasi pemahaman dan Terima kasih Ibu Wiwit dan Ibu Rini yang telah memberi tanggapan dan testimoninya dari rekan sejawat untuk diseminasi pemahaman dan penyerapan budaya positif di TK Aisyah karangannya oleh Ibu Sulis Aftina SPD yang alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar dan kita semua juga bisa mengikutinya dengan seksama dengan baik. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Ibu Sulis Aftina SPD hari ini bisa kita terapkan di sekolah kita. Amin. Alhamdulillah untuk acara demi acara saat ini sudah berjalan dengan lancar dan atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama menutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas?
keyakinan kelasnya kalau ditempel di sini nanti selalu ingat. Oke? Siap menempelkan keyakinan kelasnya? Sekarang giliran satu-satu biar tidak berebut ya. Oke, sekarang dari siapa dulu ya? Oh, Mas Mirza dulu. Berdiri Mas Mirza. Yang lain duduk. Ya, yang lain perhatikan keyakinan kelas. Apa Mas? Dibaca. Yuk, Mas Anu, Mas Jan, Mas Mirza. Apa keyakinan kelasnya? Percaya dan mengucapkan salam kepada guru. Oke, silakan ditambah di sini. Bantu sini. Nah, terus nih Mas. Oke, selanjutnya silakan. Sebentar, Mas Arkan, boleh Mas Arkan, silakan. Dibaca yang keras, ayo. Berbagi mainan dengan semua teman. Oke, taruh sini Mas. Ayo, tempel. Oke, sini. Oh, bisa enggak? Oke. Mas Erlangga. Ya, lanjut. Oh, Mas Erlangga. Oke, yang lain duduk yang tenang dulu. Ya, apa Mas? Oke, silakan. Silakan. Kamu duduk Mas Mirza. Mas Atta, apa Mas Atta? Oh iya, rukun dengan teman dan oke dan menyayangi. Dua nanti dipanggil. Ya. Terus, oh iya, silakan Mas Novel. Apa? Oke, ditambah Mas. Ini Mas. Oke, ya. Oke. Selanjutnya, silakan duduk yang Mas Alvan. Oke, sini Mas Alvan. Oke, ditambah Mas. Ini. Oke, sini. Selanjutnya, apa lagi? Duduk dulu Mas. Mas Asa dulu. Ya. Mau bekerja sama dengan teman. Oke. Silakan ditambah. Sini. Saya silakan. Oh, sini. Mas Vigo. Mas Vigo. Silakan duduk Mas Vigo. Sini Mas Vigo. Mas Vigo. Ulangi apa Mas? Oh iya, nggak boleh terlambat loh ya. Ditambah Mas. Nah, tambah. Oke, selanjutnya. Mbak Nafisa, silakan Mbak Nafisa. Apa? Perhatikan sini dulu. Apa Mbak Nafisa? Oke, bagus perilaku yang sopan. Oke, selanjutnya Mbak Alida. Apa Mbak? Mengembalikan. Nah, ini. Oh iya, mengembalikan mainan pada tempatnya loh, Dek. Harus dikembalikan habis mainan loh. Apa sih? Ya, oke. Oke.
teman. Kemudian robot dengan